Apakah karena negara tidak adil lalu kita boleh nyuri listrik? Itu kan logika berpikir timbal balik. Karena negara tidak adil, maka kalau begitu listrik dan airnya boleh saya ambil. Itu namanya mengambil kesimpulan sendiri, mentang-mentang sudah dapat lisensi dari pemerintah. Jadi saya diminta oleh PLN untuk menyampaikan fatwa haram nyuri listrik di Ikatan Dai. Listrik itu milik orang banyak, milik umat se-Indonesia. Jadi kalau kita curi listrik itu, kita bukan mengambil milik negara, karena pemerintah itu hanya penyelenggara yang dipilih oleh orang banyak. Orang satu Indonesia ini memilih beberapa orang, DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, bupati, wali kota, gubernur. Yang dipilih itu dari mulai kades, karena lurah diangkat oleh bupati, kades, bupati, wali kota, gubernur, presiden, legislatif. Mereka ini adalah diangkat oleh orang se-Indonesia, menyepakati undang-undang zakat, pajak, bahwa pajaknya keluar sekian. Jadi sesungguhnya kalau kita curangi pajak, kita bukan curang pada negara, tapi kita curang kepada orang se-Indonesia. Bahwa ada orang negara, pejabat yang korupsi pajak, lalu kita sakit hati, maka perbuatan dia itu tidak melegitimasi menjadi pembenaran terhadap perbuatan kita. Begitu cara berpikir logika yang saya sampaikan tentang listrik, PDAM, perusahaan air minum daerah, begitu juga tentang pajak. Tapi pendapat saya ini boleh dikonfrontir dengan pendapat lain. Mungkin ada ustadz lain yang pakai beberapa mazhab. Oh, menurut mazhab saya boleh. Boleh pendapat dia, boleh tinggalkan pendapat saya. Tapi saya tidak berani. Kenapa? Karena kalau saya sampai katakan boleh, lalu kemudian bapak ibu lakukan dan beri makan anak istri, sampai orang sekeliling orang tua juga makan itu, dan nanti ketika kita dihisab di akhirat ditanya, kamu notaris? Iya. Kamu khianati dulu uang se-Indonesia ini pajak? Betul. Kenapa kamu lakukan? Karena ceramah Abdul Somad. Kena saya. Sudahlah amal saya tak banyak, hisabnya lama, masuk saya ke neraka jahanam, bergabung dengan pejabat-pejabat itu. Kata mereka, loh ustadz di sini juga. Kami sangka ustadz masuk surga, kok ustadz masuk sini juga? Itulah gara-gara ceramahku di Akta Notaris kemarin. Ini ujian tingkat 3 ini hanya orang-orang yang pendidikannya berkualitas. Ujian nomor 3 ini tidak akan dialami oleh orang yang ada di pinggir-pinggir jalan. Tidak akan. Jadi semakin tinggi level pendidikan. Apakah kalau jadi ustadz ujian nomor 3 ini tidak ada? Oh ada, banyak sekali. Jangan bapak ibu sangka kalau jadi ustadz ujian level 3 ini tidak ada. Banyak. Ada orang mengirimkan duit 1 tas, tak saya buka, karena kalau saya buka pasti hati saya berkata ambil aja setengah, keluarkan 2,5%. Ada orang mengirimkan mobil, tak saya ambil. Ustadz ini mobilnya sudah di jalan, nanti kalau udah sampai saya kirimkan ke panti asuhan insyaallah. Oh kalau gitu batal Pak Ustadz? Ya terserah, dibatalkan ya. Karena kalau sudah sampai di rumah apalagi foto, saya kan manusia, saya bukan malaikat. Nah jadi angin kencang itu saya mau sampaikan bukan ke bapak ibu saja, saya pun juga mengalami ujian yang di level 3. Hanya saja mungkin bapak ibu tiap hari, saya sekali-sekali. Mudah-mudahan kita sama-sama kuat di terpa level 3 ini insyaallah. Amin.